Sering kan kita dengar istilah top secret di film-film dan jadi penasaran. Apa sih artinya? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas piramida izin keamanan di Amerika Serikat. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang khusus untuk melindungi rahasia-rahasia negara yang paling vital. Yuk kita selami bareng-bareng. Stempel merah besar ini pasti udah nggak asing lagi ya, terutama buat yang suka nonton film mata-mata. Tapi apa sih yang benar-benar ngebedain antara confidential, secret, sama top secret? Nah, itulah misteri yang bakal kita pecahkan hari ini. Tapi ini bukan cuma soal film loh. Kalau kita nyalain berita, isu keamanan nasional itu ada di mana-mana, jadi topik sehari-hari. Di balik setiap berita utama, itu ada sebuah sistem yang super kompleks yang bekerja buat melindungi informasi negara. Kuncinya, ya orang-orang yang udah terbukti bisa dipercaya buat menjaga rahasia. Nah, orang-orang inilah yang kita sebut profesional dengan izin keamanan. Anggap aja mereka ini penjaga gerbang informasi rahasia. Mereka ini membentuk semacam ekosistem kepercayaan yang penting banget buat menjaga kita semua tetap aman. Oke, kita mulai pendakian piramidanya, ya. Kita mulai dari level yang paling dasar. Fondasi dari keseluruhan sistem izin keamanan ini adalah tingkat konfidensial atau rahasia. Anggap aja ini gerbang masuknya ke dunia informasi rahasia. Izin konfidensial itu ibarat lapisan pertahanan pertama, yang tugasnya melindungi informasi yang kalau sampai bocor bisa menyebabkan kerusakan pada keamanan nasional. Terus siapa aja sih yang biasanya butuh izin ini? Umumnya sih, orang-orang di posisi pemerintahan yang kerjaannya butuh akses rutin ke dokumen-dokumen yang nggak boleh dilihat publik. Tapi, perlu dicatat juga, cakupan informasinya di level ini masih relatif terbatas kalau dibandingin sama level di atasnya. Nah, perhatiin deh kata kuncinya di sini, kerusakan. Ini standar ancaman di level paling dasar. Ingat-ingat kata ini ya, soalnya begitu kita naik ke level berikutnya di piramida ini, taruhannya dan kata-katanya bakal jadi jauh lebih serius. Oke, sekarang kita naik satu level lagi di piramida ini. Di sini semuanya jadi lebih serius, taruhannya lebih tinggi, dan pengawasannya juga jadi lebih ketat. Selamat datang di tingkat secret. Izin secret ini diberikan buat mereka yang kerjaannya megang informasi yang jauh lebih sensitif. Kalau confidential tadi melindungi dari kerusakan, nah secret ini melindungi dari ancaman yang dampaknya bisa jauh lebih besar ke operasi keamanan nasional. Buat dapetin izin ini, prosesnya juga beda. Kalau level confidential itu cuma pemeriksaan latar belakang standar. Level secret ini, wah, proses investigasinya jauh lebih ekstensif dan menyeluruh. Kelihatan kan bedanya? Kita udah loncat dari kerusakan biasa jadi kerusakan serius. Kalau ada kebocoran di level ini, itu bukan lagi sekedar insiden kecil, tapi bisa jadi pukulan telak yang dampaknya jauh lebih berbahaya. Jadi, informasi kayak apa sih yang dilindungi di level ini? Coba bayangin deh, laporan intelijen yang super detail, spesifikasi teknologi militer, atau mungkin rencana-rencana operasi. Ini jenis informasi yang kalau sampai bocor, bisa membahayakan misi yang lagi berjalan. Dan sekarang, kita sampai di puncak. Ini adalah level tertinggi, yang paling dilindungi dan paling susah didapetin dalam sistem izin keamanan. Inilah tingkat top secret. Izin ini bukan buat sembarang orang. Ini khusus buat segelintir orang terpilih yang dipercaya buat megang permata mahkotanya rahasia sebuah negara. Ini adalah puncak tertinggi dari kepercayaan dan akses. Kuncinya di sini adalah tingkat pengawasan yang luar biasa ketat. Buat dapetin izin top secret, seluruh hidup seseorang, mulai dari keuangan, hubungan pribadi, sampai riwayat masa lalunya, bakal dibedah habis-habisan buat mastiin loyalitas dan keandalannya itu mutlak. Nah, ini dia klimaksnya. Tadi kita udah lewat kerusakan dan kerusakan serius. Di level ini, kata kuncinya adalah kerusakan fatal. Kebocoran informasi di tingkat ini bukan lagi cuma bencana, tapi bisa melumpuhkan keamanan sebuah negara. Apa yang mereka lindungi? Kita ngomongin soal hal-hal seperti sumber-sumber intelijen, yaitu orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka, sampai rencana pertahanan dan strategi paling penting yang dimiliki sebuah negara. Ini benar-benar informasi yang paling sensitif? Oke, kita udah selesai nih mendaki piramidanya. Sekarang coba kita lihat lagi dari atas. Gimana ketiga tingkat ini bekerja bareng sebagai satu sistem yang utuh buat melindungi rahasia sebuah negara. Biar lebih gampang kita rangkum ya, paling bawah ada confidential, di mana kebocoran bisa menyebabkan kerusakan. Naik dikit ada secret dengan ancaman kerusakan serius. Dan di puncaknya ada top secret, di mana pengungkapan informasi bisa berakibat kerusakan fatal. 3 level, 3 tingkat risiko yang beda banget.
Jadi ya, itu dia. 3 level inti, confidential, secret, dan top secret. Inilah yang jadi tulang punggung sistem keamanan nasional. Sistem berlapis ini mastiin kalau informasi rahasia cuma dibagikan ke orang yang tepat, yang benar-benar butuh, dan tentunya yang udah terbukti bisa dipercaya. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Di negara demokrasi, gimana sih caranya kita menyeimbangkan antara kebutuhan buat jaga rahasia demi keamanan dengan hak publik untuk tahu? Nyari titik tengah yang pas itu tantangan yang gak ada habisnya bagi masyarakat yang bebas. Sebuah pemikiran untuk kita renungkan.